Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, suaranya kecil betul, nggak kedengaran Ustadz. Punyamu aja yang nggak kedengeran. Iya Ustadz, suaranya kecil. Baik, begitu sudah jelas. Iya Ustadz, tapi ada kresek-kresek. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan pertemuan yang lalu tentang tarikh tasyri'. Kita sudah sampai pada masadir at-tasyri' al-islami di hadzal ahdi, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua sumber syariat. Yang pertama adalah wahyu ilahi, yang kedua adalah ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah sampai situ kemarin. Pada prinsipnya ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bagian daripada wahyu ilahi. Berdasarkan wama yantiqu anil hawa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, itulah yang menjadi ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fakullu ma syara'a min ahkami fi ahdi Rasulillah kana masdaruhu al-wahyu ilahi au ijtihadin nabawi. Bisa kelihatan tuh ya? Mudah-mudahan sama di buku kalian juga halaman 15 bisa di garis bawahi. Halaman 10 Ustaz. Ya. Baik. Kemudian Amin hadhihi yastantij, dari penjelasan ini disimpulkan annat tasyri' fi ahdi Rasul, syariat pada masa Rasul kana ilahiyan kullahu, seluruhnya adalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna masdarahu imma wahyullah fil Quran wa imma ijtihad Rasul alladhi huwa ta'tabir an ilhamil ilahi. Ya, Al-Quran dan wahyu Allah sifatnya ilham kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke khittah at-tasyri'iyah fi hadzal ahdi. Khittah perjalanan syariat pada masa ini bagaimana? Al-muradu min al-khittah at-tasyri'iyah at-tariqul lati yatbi'uha rijalut tasyri' fi ruju' ila masdar at-tasyri'. Maksudnya adalah perjalanan syariat itu adalah jalan yang dilewati, diikuti oleh orang-orang yang terlibat di dalam terbentuknya syariat itu. Walamma kana hadzal ahdu huwa ahdut takwin. Ini adalah masa terbentuknya syariat. Artinya masa syariat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأما الطريق التي أتبعها الرسول في الرجوع إلى مصدر التشريع فهي أنه كان إذا طرأت حاجة إلى التشريع. Ini yang penting nih, garis bawahin.
Adapun jalan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai kepada sumber syariat, fahiya annahu kana idza tara'at hajah, apabila didapati hajat, keperluan terhadap syariat, yantazir wahyallah, dia menunggu wahyu Allah, bi ayatin, dengan satu ayat, au ayatin fiha hukmu, atau ayat-ayat yang terdapat hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang kepada Nabi satu persoalan, satu peristiwa yang hukumnya belum diketahui, belum ada ayatnya, belum turun hukumnya, maka ditunggu oleh Nabi. Nih, yantaziru wahyallahi, dia menunggu wahyu Allah. Fa illam yuha ilaihi, apabila tidak datang wahyu kepadanya, alima annallah, dia mengetahui bahwa Allah, wa kullu tasyri' fi hadhihi alwaqi'ah ila ijtihadi, adapun syariat yang harus berlaku pada saat itu adalah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtahada muhtadiyan ijtihadi bil qanun al ilahi wa ruhut tasyri' wa taqdirihil maslahah wa musyawwarah ashabah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad sesuai dengan aturan konun al-ilahi, aturan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ruh tasyri', dan juga ruh syariatnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa musyawwarah, bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Contohnya setelah perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nungguin hukum ini orang-orang kafir yang ditangkap mau diapain. Gak turun ayat peristiwa itu. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Umar bin Khattab katakan, ya Rasulullah, udahlah bunuh aja ini. Pimpinan-pimpinan kafir ini bunuh saja. Nah, kemudian kata Abu Bakar, jangan Rasulullah, ya siapa tahu bisa ditebus, kemudian tebusan itu bisa menjadi manfaat bagi kita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, diambillah satu keputusan. Setelah muncul satu keputusan, baru kemudian turun ayat. Nah, kalau yang tadi adalah ijtihad Nabi bersama para sahabat, tentunya dipilih oleh Nabi pendapatnya Abu Bakar, Nabi tinggalkan pendapatnya Umar. Tapi turun ayat, ternyata ayat itu sebagai bentuk dukungan terhadap pendapat Umar bin Khattab. Artinya Nabi melakukan musyawarah. Begitulah jalan syariat. Wa ammal mabadi al-ammah allati buniya alaihi tasyri', ya, adapun mabadi ammah, mabadi ini apa? Dasar-dasar umum yang dibina di atasnya syariat fi ahdi takwinihi, pada masa pembentukan itu, fa azharuha arba'ah. Ini perlu diingat nih, ini penting. Ada empat penampakan, empat realita gitu ya. Empat realita yang paling terlihat pada masa tasyri' di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, at-tadarruj fit tasyri'. Garis bawahin ya. Tadarruj itu apa? Syariat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadarruj dalam pengertian bahwa syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangnya secara berangsur-angsur. Tadarruj itu berlevel, berjenjang, tidak sekaligus. Wa hadza tadarruj kana fi zaman at-tasyri'. Tadarruj ini hanya ada di zaman tasyri'. Wa kana fi anwa'il ahkam allati syara'at, terkait tentang jenis-jenis hukum yang berlaku pada syariat Islam. Tadarruj az-zamani zahirun min annal ahkami syara'allahu ta'ala wa rasuluhu lam tashra' daf'atan wahidah fi qanun wahidah. Menunjukkan bahwa hukum itu tidak turun sekaligus, tapi berangsur-angsur. Wa innama syuri'at mutafarriqah, tapi turun datang berbeda-beda.
apa namanya? Terpisah-pisah. Fi mada itsnatai wa 20 sanah, pada masa 22 tahun. Wa bid'ati ashhur, sekian bulan. Seperti yang kita jelaskan di yang lalu. Wa tadarruj fi anwa'i ma syara'a min ahkami zahirun min anna al-muslimin lam yukallifu fi awwali ahdihim. Nah, tadarruj ini menunjukkan juga bahwa yang ada dalam hukum syariat hari itu lam yukallifu fi awwali ahdihim, terhadap kaum muslimin belum dibebankan seluruhnya bil Islam bima yashukku alaihim fi'lah, karena boleh jadi sulit bagi mereka melaksanakannya, au ma yashukku alaihim tarakah, atau boleh jadi bagi mereka sulit meninggalkannya. Masya Allah ya, ada syariat yang hari itu masih dibolehkan. Kenapa? Sulit meninggalkannya. Khamar masih belum dilarang tuh waktu itu. Masih belum dilarang oleh Nabi, belum dilarang oleh Al-Quran. Kenapa? Sulit bagi orang meninggalkan khamar pada zaman itu. Atau sulit juga mengerjakannya. Bal salaka bihim sabilut tadarruj wa akhadhu birrifqi hatta takawwana isti'daduhum wasta'ahallu litaklif. Kemudian supaya memudahkan mereka apa namanya? Wasta'ahalu wasta'ahalu ya, menjadi mudah bagi mereka litaklif. Wa fi awwali amrihim lam tufrid alaihim as-salah khamsa faraid, belum diwajibkan salat 5 waktu. Fi yaumin wa lailah, dalam sehari semalam. Rakaat mahdudah fi kulli fariḍah, belum ada rakaat-rakaatnya. Bal talabat minhum salah mutlaqah bil ghadati wal 'ashyi, yang kemudian mereka itu hanya diminta untuk salat bil ghadah wal 'ashyi. Apa namanya? Pagi dan malam. Insyaallah. Walam tufrid alaihim az-zakah was-shiyam, belum juga wajib zakat dan puasa illa ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat sudah ada di tahun ke-8 kenabian atau tahun berapa itu Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian salat belum merupakan kayak sekarang nih. Salatnya ada tapi belum menjadi salat 5 waktu. Walam yuharrim alaihim al-khamar wal maisir, belum diharamkan bagi mereka khamar dan maisir. Nah, jadi jauh lebih mudah hari itu. Wa katsirun min uqud zawaj war riba wal muamalat, dan begitu juga akad-akad nikah belum dilarang, karena akad nikah beda di zaman jahiliyah dengan di zaman Nabi. Kanu yata'amaluna biha fil jahiliyah illa bil Madinah, yang mereka sudah melakukan itu di masa jahiliyah di Mekah sampai mereka pindah ke Madinah. Kemudian yang kedua, apa namanya, mazahir tasyri', apa namanya, realita syariat di masa Nabi tadi apa? Taklil minat taknid. Taklil itu apa? Sedikit. Minat taknin, sedikit saja dalam pembebanan itu sedikit saja menjadi aturan perundang-undangan sedikit. Wa hadza yatajalla fi anna al-ahkam allati syara'aha Allah wa rasuluhu lam tusra' illa ala qadri hajat. Tidak dijadikan syariat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dan Rasulnya illa ala qadri hajat, sesuai dengan kebutuhan saja hari itu. Allati da'at ilaihi wal aqdiyah hawadith allati iqtadatha wa lam tushra' minha ahkam li hillil masail faridah aw li fasli min khusumatil muhtamilah. Jadi belum meluas ke masalah-masalah pribadi, belum meluas masalah-masalah ke apa namanya ya, hakim kemahkamahan, apa namanya, orang yang bertikai dan lain sebagainya, tapi sesuai dengan apa yang sedang dihadapin, itulah hukum.
Wa yatajalla aidan mimma warada fil Qur'ani wa sunnah minan nahyi anil iksar anil as'ilah. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis pun dilarang memperbanyak bertanya. Dilarang banyak-banyak bertanya. Kenapa? Sesuai dengan penjelasan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, ini ayatnya, la tas'alu an asya', jangan kalian tanya-tanya sesuatu in tubdalakum tasukum. Kalau kalian tanya terus dijawab oleh Rasul, tasukum, sulit bagi kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzilul Qur'an tubdalakum. Kalau kalian tanya nanti Al-Qur'an turun, maka kalian sulit sendiri gitu loh. Nah, di zaman Nabi sampai ada yang tanya, ya Rasulullah, man abi? Siapa ayahku ya Rasul? Tuh. Dilarang oleh Nabi, jangan banyak tanya. Tapi ada juga yang nanya, siapa ayahku siapa ya Rasul? Kenapa dia tanya ayahnya? Karena di zaman jahiliyah seorang perempuan bisa berhubungan dengan 4 sampai 5 laki-laki sekaligus. Ayahnya siapa gitu loh. Nanti ayahnya ditentukan siapa yang paling mirip, dialah ayahnya. Kalau anaknya itu laki-laki diperebutkan. Kalau anaknya perempuan nggak ada yang mau. Nah, karena anak laki-laki menjadi nasab bagi mereka. Nah, ada orang yang tanya, ya Rasulullah, ayahku sebenarnya siapa sih? Kok kata orang aku anak sianu? Kok kata orang anak sianu? Ya, turunlah ayat ini. In tubdalakum tasukum. Kalau diturunkan kepada kalian informasinya, kalian akan sulit sendiri. Tidak usah banyak tanya. Wa naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala. Dilarang juga oleh Nabi dengan menyampaikan qila, katanya. Ya, dikatakan, disebutkan. Tidak usah banyak-banyak. Wa kasratus su'al, dilarang juga memperbanyak pertanyaan. Wa idha'atul mal, dan juga dilarang menghambur-hamburkan harta. Itu larangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala a'zamul muslimin fil muslimina jaraman, ada dosa orang muslim terhadap orang muslim yang lain. Man sa'ala an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu lam yuharrim 'alal muslimin, yang sebelumnya tidak haram bagi orang muslim. Faharrama 'alaihim, lalu gara-gara dia tanya menjadi haramlah perkara itu. Min ajli mas'alatih, karena dia yang nanya maka menjadi haram. Tadinya tidak haram, tapi gara-gara dia tanya ya jadi haram. Nah, itu kejahatan orang. Kejahatan orang terhadap saudaranya. Tadinya sih halal, boleh, diam syariat, tidak disebutkan Allah, tidak disebutkan Nabi hukumnya apa. Terus dia tanya-tanya. Gara-gara dia tanya akhirnya menjadi haram. Ya, jangan banyak-banyak tanya. Di zaman Umar bin Khattab juga pernah, Umar berwudu di satu sumur. Wudu'lah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wudu, ada orang yang ragu airnya ini suci nggak sih gitu loh. Akhirnya ditanya, akhirnya dapat informasi. Ternyata di sumur itu tadinya ada bangkai yang jatuh. Marahlah Umar bin Khattab, gara-gara kamu air sumur ini najis, kata Umar bin Khattab. Ya, padahal tadi dia nggak tahu kalau air sumur itu mutanajis, bernajis atau jatuh bangkai di dalamnya. Nah, jadi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pura-pura nggak tahu juga nggak boleh. Ya, pura-pura nggak tahu juga nggak boleh ya. Terlalu ngotot nyari tahu. Ya, misalkan si siapa? Ana, dia kan dekat pasar tuh. Nah, dia datang ke pasar, lihat apa? Lihat ayam. Dia tanya tukang ayam, Bang, ini ayam dipotong sesuai dengan syariat nggak? Ya, katanya aku cuma jualin. Ini ada orang yang ngantar. Siapa yang ngantar? Ya udah tungguin aja besok subuh. Besok subuh udah tunggu. Bang, ayam ini dipotong nggak? Enggak, aku cuma bawain aja dari RPH sana. Dia ikutin sampai di RPH, dia cari. Akhirnya ketahuan ternyata yang motong ayam nggak pakai bismillah. Jadinya haram seluruh ayam di pasar. Gara-gara si Nana nyari informasi sampai ke RPH.
Nah, itu sesuatu yang tidak dituntut tapi dikerjakan. Jadi nggak usah terlalu begitu ya. Itu berlebihan. Nah, pura-pura nggak tahu juga nggak boleh. Ya, pura-pura nggak tahu juga nggak boleh. Innallaha farada faraid fala tadayya'uha. Kalau kalian sudah diwajibkan, ditentukan oleh Allah satu faridah, kewajiban, fala tadayya'uha, jangan kalian tinggalkan, jangan disia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, Allah sudah menentukan hudud, batasan. Hudud itu maksudnya apa? Pencuri potong tangan, mabuk cambuk, zina rajam, itu namanya hudud. Ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan fala ta'taduha, jangan kalian lewati. Wa harrama asya fala tantahikuha, Allah sudah haramkan sesuatu, jangan juga kalian langgar. Wa sakata an asya rahmatan bikum, Allah juga mendiamkan sesuatu rahmatan bikum, rahmat bagi kalian. Ghaira nisyan, Allah nggak pernah lupa. Fala tabhatsu anha, jangan kalian cari-cari itu masalah. Tiba-tiba dia bingung, ini buah durian halal nggak ya? Gitu loh. Dia cari dalam ayat nggak ada durian, cari dalam hadis nggak ada durian. Akhirnya dia cari, sampailah nanti pada kesimpulannya durian mengandung alkohol, haram dimakan. Kan repot itu urusan. Nah, itu yang maksud dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasalis, ini realita syariat di zaman Nabi lagi. Taisir wat takhfif, ringan dan mudah dan ringan. Wa hadza ajli zahirah fit tasyri' al-islami, ini realita yang paling terlihat pada syariat Islam. Fa fi katsirin minal ahkam, di banyak hukum, tasrihun, jelas tampak terlihat, bi annal hikmah fit tasyri'iha, hikmah dari pensyariatan itu at-taisir wat takhfif, ya, memudahkan dan meringankan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin bagi kalian itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah juga bagi kalian itu enggak mau nyulitin. Azan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ingin mudah apa? Segera berbuka kalau sudah masuk waktu maghrib. Enggak usah tunggu isya, enggak usah tunggu ba'da isya baru berbuka. Allah pengen mudah, enggak usah silit-silit. Begitu azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, imsak. Enggak usah kamu imsaknya jam 2, jam 3, kecepatan. Karena Allah pengen kalian mudah, enggak pengen bikin sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Ayat selanjutnya, Allah ingin meringankan bagi kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Allah Maha tahu manusia itu lemah. Makanya Allah kasih yang mudah-mudah. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada dalam urusan agama ini yang dijadikan oleh Allah sebagai bentuk kesulitan. Jadi ada kemudahan. Warada fi sahih sunnah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma khayyara baina amraynin illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih pilihan oleh Allah dari dua perkara, maka pastilah yang akan dipilih oleh Nabi aisaruhuma, yang paling mudah dari pilihan itu. Jadi Nabi suka yang mudah-mudah. Yang mudah ya, bukan mudah, beda mudah. Yang mudah-mudah itu lain nanti. Wa innahu qala laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak menyulitkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, pastilah aku akan perintahkan bagi umatku untuk bersiwak di setiap sholat. Kenapa? Karena siwak itu bagus, siwak itu penting, tapi Nabi nggak mau menyulitkan umatnya, maka siwak itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa fi kulli halatil khassa allati yakunu fiha hukmul azimah. Azimah
Ada yang paham azimah? Ada yang tahu? Ada. Hukmul azimati syaqqan wa syuri'at ar-rukhsatan. Ada rukhsah dan ada azimah. Kalau rukhsah ada yang tahu rukhsah? Keringanan. Bagus, keringanan. Kalau azimah lawannya berarti apa? Keberatan. Hah? Apa lawan azimah? Apa lawan rukhsah? Azimah ya. Rukhsah itu adalah keringanan hukum. Keringanan hukum. Sholat harusnya 4 waktu, tapi dibolehkan 2 waktu. Maksudnya sholat 4 rakaat, tapi dibolehkan 2 rakaat. Jadi rukhsah itu adalah keringanan dari hukum asal. Hukum asalnya hukum asalnya wajib berpuasa Ramadan. Tapi karena musafir, karena sakit ada rukhsah, keringanan. Maka lawan keringanan itu adalah azimah. Ya, azimah itu adalah hukum dasar syariat. Hukum asalnya adalah azimah. Hukum asal adalah azimah. Maka kalau ada azimah dengan rukhsah, boleh mengambil rukhsah, maka rukhsah jadi lebih baik. Rukhsah lebih baik daripada ngotot dengan azimah. Kamu musafir, boleh jamak dan qasar. Kamu musafir, boleh tidak puasa, gitu ya. Meskipun berbeda pendapat para ulama ya. Kalau puasa Ramadan lebih baik berpuasa. Lebih baik berpuasa. Kenapa? Karena tidak kita dapatkan fadilah Ramadan di luar bulan Ramadan. Dan begitu seterusnya. Wa biha tarkul faraid wal wajib idza kana fi ada'i ahadihuma haraj. Boleh meninggalkan sesuatu yang wajib, yang fardu, kalau mengerjakannya menyulitkan. Masya Allah. Ya. Misal puasa ternyata sulit bagimu. Karena kamu ke Samarinda misalkan naik sepeda, musafir naik sepeda, sulit kalau berpuasa. Tapi kalau tidak ada sulit, masyakoh ya, tidak ada kesulitan. Toh kamu tinggal duduk doang di mobil, bangun-bangun di Samarinda, 2 jam kemudian, nggak ada kesulitan. Lah ngapain kamu buka puasa? Jadi indal masyakoh, ya, kalau ada haraj, kesulitan atau masyakoh, penghalang. Wa'tabar al-ikrah, diumpamakan seperti orang yang dipaksa. Wal marad was safar, orang sakit, orang safar, pergian. Wal khata' wan nisyan, orang salah, orang lupa. Wal jahlu, begitu juga kebodohan, apa nama jahil, dia nggak tahu hukum dan seterusnya. Warabi musayarah at-tashri' masalihin nas. Syariat itu tujuannya adalah masalihun nas, kemaslahatan manusia. Ini tujuannya. Jadi ini realita keempat. Ada 4 tadi ya. Ada takhfif, taisir, wa takhfif. Yang pertama tadi tadarruj. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Ada masih ingat? Ini taklil. Sedikit saja pembebanan, tidak banyak-banyak. Wa burhanu hadha syari' wa ilal katsir min ahkami maksalihin nas wa dalla ala bi wa syawahid iddah ala anna al-maqsud min tashri' al-ahkam at-tahqiq maksalihin nas. Jadi hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah di dalam syariat Islam itu tujuannya adalah tahqiq masalihin nas, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Wa qarrara anna al-ahkam taduru ma'a ilaliha wujudan wa adaman. Terkadang hukum itu berjalan seiringan dengan illatnya atau dengan tanpa illat. Apa illat hukum? Ada yang tahu illat hukum? Ilatu illat, jamak dari illatun, ilalun. Terkadang ada illatnya, terkadang tidak ada illatnya. Jadi illat itu istilah kita ya, alasan kenapa hukum itu ada, gitu ya. Itu namanya illat. Supaya bisa lebih mudah dipahami.
Walihada syara'allahu ba'dal ahkam thumma abtalaha. Terkadang ada hukum yang sudah diwajibkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, kemudian dibatalkan. Wa nasakhaha, kemudian dinasakh, dihapuskan. Lamma ittadatil maslahah ta'diluha. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan maslahat bagi manusia. Faqad faradal ittijah fi shalah ila Baitul Maqdis. Dulu pernah diwajibkan menghadap ke Baitul Maqdis ketika melaksanakan sholat. Tsumma nasakhah, kemudian dihapus oleh Allah. Wa faradal ittijah fi shalah ila al-Ka'bah. Lalu dirubahlah kiblat menuju Ka'bah. Lebih kurang Nabi ada yang mengatakan 18 bulan, ya, ada yang mengatakan 17 bulan, sholat di Madinah itu menghadap Baitul Maqdis. Makanya di Al-Baqarah itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, kami sudah melihat engkau kalau sholat itu suka menengadahkan tanganmu, menengadahkan wajahmu fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan pindahkan kiblatmu menuju kiblat yang engkau senangin. Kemana itu? Ke Ka'bah Musyarrafah. Tadinya ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farada iddah mutawaffa anha zawjaha haulan. Tadinya orang kalau meninggal suaminya, perempuan kalau meninggal suaminya, iddah mutawaffa, masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah haulan, 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun pas suaminya meninggal, 365 hari baru boleh menikah. Bayangin tuh. Summa nasakhaha, kemudian diganti oleh Allah. Wa faradaha arba'ata asyhuri wa asyra. Kemudian diganti menjadi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu berapa hari totalnya? Ada yang tahu? 4 bulan 10 hari. 100? 130. Ya, 130 hari. Menggantikan dari 365 hari. Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada maslahat bagi manusia. Maka diganti hukum yang lama dengan hukum yang baru. Kemudian wa Rasul naha an idkhalir luhumil adahi li ajlil wafar. Li ajil al-wufud allati kanat bil Madinah ayyam al-Aid. Nabi SAW pernah melarang menyimpan daging kurban. Daging kurban nggak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Kalau sekarang gimana itu? Boleh, ya, simpanlah dalam freezer. Ya, di kampus banyak itu, ada berapa kilo lagi itu di kampus. Punya saya aja 5 kilo di situ. Jadi kalau ada yang butuh daging, yang kurang-kurang daging, ya boleh. Tsumma abaha idkharuha lima rahalat tilkal wufud. Kemudian boleh disimpan daging itu lebih dari 3 hari, nggak apa-apa. Wa naha an ziyaratil kubur, pernah juga larang ziarah kubur, cuma dibolehkan. Pada nasu wa tabdil wa ta'dil fi waqti at-tashri' burhanun ala anna at-tashri' islami sayir masalihin nas. Jadi hal ini, perubahan-perubahan hukum ini, diganti Allah hukum yang satu dengan hukum yang lain, menunjukkan bahwa syariat Islam itu sayir masalihin nas, berjalan seiring dengan maslahat bagi manusia. Ya. Itu buktinya, menjadi bukti. Ma khallafahu hadzal ahdi min athari tasyri'iyah. Apa yang ditinggalkan masa ini dalam syariat Islam? Al-masdarut tasyri' al-awwal huwa wahyu ilahi. Sumber hukum pertama dalam Islam, dalam syariat Islam adalah wahyu ilahi. Sadarat anhu ayat al-ahkam fil Quran. Bersumber di sana ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Wa masdarut tasyri' ats-tsani, yang kedua adalah huwa ijtihadur Rasul. Ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sederhananya hadis Nabi. Wa majmu'ah nusus hadhil ayat wal hadis fi ma khallafahu hadzal ahdi
min athari tasyri' ya qanun asasi lil muslimin. Jadi yang tinggal adalah qanun asasi, hukum dasar atau hukum undang-undang dasar umum, ya, undang-undang dasarnya bagi umat muslimin. Hiya asasut tasyri' wa marja' kullu mujtahid. Dia menjadi asas dan menjadi marja'. Apa nama marja' ini? Rujukan setiap mujtahid Islami, setiap orang yang berijtihad fi asri minal usur, dari masa ke masa. Baik, selanjutnya miqdar nusus fi hadhil apa ini? Fi hadhihi majmu'ah kah? Ya. Ya, majmu'ah. Mawad hadhil majmu'ah min nusus laysat katsirah. Materi nas-nas, teks-teks di dalam masa Nabi ini laysat katsirah, tidak banyak. Fa'adadul ayatil ahkam muta'alliqah bil ibadat, ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan ibadah, ma yalhiqu biha, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ibadah salat berhubungan dengannya apa? Wudu. Berhubungan dengannya apa? Mandi, gitu ya. Minal jihad wa nahwa, termasuk jihad, hanya sebatas 140 ayat. 140 ayat. Ingat ya, enggak banyak. Jadi 140 ayat saja berkaitan dengan ibadah dan hal-hal yang berhubungan sampai kepada jihad. Wa adadul ayat muta'alliqah bil muamalat, dan sumber hukum dari ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalat, minal muamalat wal ahwalis syakhsiyah, dan ayat-ayat yang mengatur hubungan pribadi seseorang dengan orang lain, wal jinayat, dan hukum kriminal, wal qada, qada ini hakim, wasyahadah, dan saksi, nahwa mi'ati ayat. Nahwa mi'ati ayat, hanya 200 ayat. Muamalat, ahwal saksiyah termasuk nikah, talak, cerai, rujuk, sampai kepada pembagian harta warisan. Wal jinayat, ini kejahatan mencuri, berzina, khamar, dan lain sebagainya. Wal qada, hakim. Ya. Wasyahadah, kesaksian, hanya 200 ayat. Wa adadu ahadits ahkam fi anwa'iha mukhtalifah. Jumlah hadis yang berkaitan dengan hal itu nahwa sekitar 4.500 hadis. 4,500 hadis. Kama dzakarahu Ibnu Qayyim fi I'lamul Muwaqqi'in. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Wa aktsaruha tabyin lima ujmila min ahkamil Qur'an au taqrir wa ta'kid wa baqiha tasyri' sakata anhal Qur'an. Jadi sedikit saja yang disebutkan oleh Al-Qur'an, tidak detail tapi umum. Jadi umum. Nah, jadi ada nanti sampai kepada qiyas, ada sampai kepada ijma'. Kenapa? Hukum dasarnya udah ada, acuan polanya udah ada. Ya. Wal ayatil ahkam Qur'an mutafarriqah. Jumlah suar. Ayat Al-Qur'an itu berbeda fi jumlah suar. Ayatnya beda-beda setiap surat, enggak ada yang sama. Walaysat ayat khassah bil far'i qanun wahidah, majmu'ah fi surah wahidah. Tidak ada ini misalkan surat tolak di Al-Baqarah, surat nikah di Ali Imran, surat enggak begitu. Tapi mutafarriqah, bercampur ini, berpisah-pisah. Ada di Al-Baqarah nikah di sini, ada cerai di sini. Jadi enggak nyambung. Dalam satu surat itu semua hukum enggak. Fal ayat uqubat hiya nahwa 10 ayat. Ayat uqubat hukuman, nahwa 10 ayat, hanya belasan ayat saja. Mutafarriqah fi suratil Baqarah wal Maidah wan Nur. Dalam 3 surat. Jadi tidak satu surat berbicara tentang hukuman tadi. Ya, di antara hikmahnya ya tentu biar kita baca Al-Qur'an seluruhnya gitu loh. Nah, kalau numpuk surat itu bicara tentang hukum, ya udah orang nanti baca itu doang. Tak pindah-pindah. Wa ayat majmu'ah
madaniyah hiya nahwa 70 ayat mutafarriqah aidan fi jumlah suwar. Ayat-ayat madaniyah ya, ada 70 ayat yang terpisah. Wa hakadza sairul ahkam. Begitulah hukum-hukum yang lain. Hadis wa amal hadis ahkam faqad jama'aha ruwatul ahadis hasba abwabil fiqhi. Hadis sekarang sudah disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Hadis baik majmu'ah bi babil baik, hadis tentang jual beli di jual beli, hadis tentang rahan, gadai, wasyirkah, kerjasama, wal hudud, tadi hukum hudud, wa ghairiha kadzalik, sudah ditentukan sesuai dengan bab-babnya sendiri. Uslub nusus fi hadhil majmu'ah, ini penting nih, jangan kalian lupa. Mana si Arina tadi? Arina udah merem-merem nih. Merem-melek deh, nggak tahu ngantuk. Boten Ustaz. Hah? Nggak ngantuk, pilek. Oh, pilek. Kirain ngantuk. Tak lihat merem-melek mukamu. Lam taltazim ayatul ahkam wal ahadis al ahkam usluban wahidah. Metode ayat surat tidak satu model, tidak satu cara. Bal tanawa'at asalibuha wa ta'addadat siyabuha. Berbeda-beda caranya, berbeda-beda juga bentuknya. Fi ta'bir 'anil ahkam, dalam menggambarkan, menyampaikan hukum. Jadi tidak harus begini, setiap kata haram harus dengan haram, gitu ya. Tidak harus haram. Bisa dengan kata yang lain, bisa dengan cara yang lain. Ya, jadi kalian bisa lihat nanti itu. Ya. Nusus allati dallat 'ala tahrim. Nusus, teks ayat yang menunjukkan sesuatu tahrim yang haram, taratan, terkadang, ubbirat, taratan abbarat. Nah, berarti abbarat ya, bukan ubbirat. Abbarat bin nahyi. Terkadang disebutkan dengan kata nahi. Nahallah. Nahallah, dilarang oleh Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi dilarang bagi kalian. Amma hurim, apa yang diharamkan. Wa taratan dallat 'ala tahrim. Terkadang ayat itu menunjukkan haram, tapi tidak menggunakan kata dilarang bagi kalian. Enggak begitu. Kalau dilarang bagi kalian, udah jelas. Atau haram bagi kalian, jelas. Tapi terkadang datang bil wa'id, man fa'alahu, dengan menjanjikan ancaman hukum di dunia ataupun di akhirat bagi pelakunya. Oh, itu juga berarti haram. Ya. Misalkan apa? La taqrabuz zina. Oh, berarti zina haram. Kenapa? Di warning oleh Allah. Innahu kana fahisha. Karena itu adalah sangat keji. Mabuk juga begitu. Wa sa'a sabila. Dan itu adalah jalan yang paling buruk. Jadi ada warning, wa'id, dengan janji azab di dunia wal akhirah, maka itu kategorinya haram. Wataratan sarahat, dan terkadang sarahat. Sarahat itu jelas. Bi'annahu la yahillu, tidak halal bagi kalian. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Jelas, tidak halal berarti haram. Atau hurrima, atau diharamkan bagi kalian. Jelas. Jadi ada berapa sudah untuk menyebutkan haram? Ada hurrima, kita untuk mundur. Ada la yahillu, ada tahrim bil wa'id, haram dengan ancaman. Kemudian tahrim bin nahyi, tahrim dengan kata dilarang bagi kalian. Ada 4 cara nas Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu yang haram. Wan nusus allati dallat 'ala al-ijab. Ada pula nas Al-Quran yang menunjukkan wajib. Ini penting, saya ingatkan ya, ini penting. Ini bisa masuk ke ujian ini. Taratan ubbirat bil amri, terkadang disuruh mengerjakan. Lakukan ini, kerjakan ini, perintah. Maka itu bisa menjadi wajib. Bima wujib, terhadap sesuatu yang diwajibkan. Ya. Seperti apa? Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ita'uz zakah, keluarkanlah zakat.
Kan perintah tuh, perintah mengerjakan. Wa taratan dallat ala ijabihi, dan terkadang menunjukkan wajibnya itu bil wa'id ala tarkihi, memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Siapa yang meninggalkan ini, maka dia akan masuk neraka. Siapa yang meninggalkan ini, maka dia akan disiksa. Siapa yang meninggalkan ini, maka dia akan diazab. Maka mengerjakannya hukumnya wajib, karena meninggalkannya mendapat azab ataupun siksa. Wa taratan sarahat binnahu wajaba. Terkadang jelas kalimatnya, wajaba, wajib. Furida, wujiba, furida, diwajibkan, atau kutiba. Ya, kalau kutiba akrab ya. Ada laqad faradallahu lakum, ada diwajibkan bagi Allah, oleh Allah bagi kalian. Nah, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus syiyam, jelas diwajibkan bagi kalian. Wassabab, adapun sebab fi tanawwu hadhil asalib anna nusus kama qaddamna syuri'at fi awqatil mukhtalifah hasbal hawadis munasabat. Nah, kalau ditanya ujian, misalkan soalnya begini. Jelaskan bagaimana metode dan cara ayat dalam menyampaikan hukum yang wajib dan hukum yang haram. Dan kenapa metode itu berbeda-beda? Kamu jelaskan. Oh, untuk menentukan wajib begini, menentukan haram begini. Ya, wajib ada 4, haram ada 4, cara mengatakannya begini. Terkadang jelas, terkadang hanya ancaman, terkadang dengan kalimat perintah, terkadang kalimat larangan, dan sebagainya. Hikmahnya apa? Sebabnya apa? Karena terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Walikulli munasabah uslubun yunasibuha. Setiap kejadian ada uslub, metode yang sesuai. Faqad taqtadil munasabah dilalah ala tahrim syai' bil wa'id fi'lah. Waqad taqtadit tasrih bit tahrim fal munasabah. Menunjukkan bahwa terkadang Allah jelaskan secara jelas sejelas-jelasnya dengan bahasa, terkadang dengan ancaman, itu sesuai dengan keadaan. Wasabab akhar litanawwu'i hadhil asalib anna al-Qur'an lam yaqsid minhu bayan ma tadammanahu min aqaid wal akhlaq wat tasyri' fahasba wa inna ma qasada minhu ma'a hadhil i'jazun nas an ayyatu bimithlihi liyakunu burhanan ala sidq Rasulillah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga manusia i'jazun nas, lemah, tidak mampu manusia membuat ayat seperti ayat Al-Quran yang uslubnya berbeda-beda, cara metodenya enggak sama semua. Dalam mengatakan wajib beda, dalam mengatakan haram beda. Bikinlah, contohlah kalau bisa, kalau mampu. Dan itu menjadi liyakuna burhan ala sidqi Rasul, menunjukkan bukti bahwa itu adalah kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min wujuhi i'jazit tanawwu' asalibil bayan, menunjukkan kemukjizatan dalam banyaknya metode penjelasan Al-Qur'an. Penting itu ya. Jadi kalau ditanya kayak soal yang tadi, insya Allah kalian sudah bisa jawab. Baik. Anwa' al-ahkam allati ishtamalat 'alaiha hadhihi nusus. Hal-hal yang terkandung di dalam nas ini apa saja? Ini udah kita bahas nih. Ada 3. Al-qismul awal ahkamul i'tiqadiyah. Hukum-hukum i'tiqad, keyakinan. Tata'allaq bil iman billah wa malaikah, begitu. Jadi yang kemarin nih tauhid nih. Wal qismus tsani ahkam khuluqiyah, yang kedua adalah akhlak yang kita sebut dengan al-wijdaniyah, ya. Hukum hati, perasaan, jiwa, batin. Yang ilmunya disebut dengan ilmu tasawuf. Tadi ada baru nyeletuk. Tasawuf di zaman Nabi nggak ada. Nabi nggak pernah ngajarin tasawuf. Betul. Sama dengan Nabi nggak pernah ngajarin fikih, nggak pernah ngajarin usul fikih. Ilmunya nggak ada di zaman Nabi, tapi prakteknya ada. Setelah disusun,
jadilah ilmu tasawuf, jadilah ilmu akhlak. Nabi sudah ngajarin sabar, Nabi sudah ngajarin tawakal, Nabi sudah mengajarin makom ini, sudah diajarin semua oleh Nabi. Tapi belum menjadi satu ilmu tersendiri. Setelah Islam berkembang, muncullah ilmu itu sendiri menjadi tasawuf, menjadi akhlak. Nah, ada orang yang tidak sepakat dengan nama tasawuf, tapi dia namakan tazkiyatun nafsi. Ya sama aja bentuknya. Tapi namanya yang berbeda. Yang satu nyebut banana, yang satu nyebut pisang, ya sama aja, yang jelas sama-sama pisang. Ya, diganti namanya nggak merubah, musamma tidak merubah sesuatu yang bernama itu, enggak. Ya. Kamu ganti namanya ini, namanya ember, ya tidak akan menjadi ember ini, kopiah ini. Nah, topi ini, ya tidak mengganti, ya. Ya meskipun diganti namanya. Yang qism salis ahkam amaliyah tata'allaq bil a'mali mukallifin. Hukum-hukum amaliyah yang bisa diamalkan berhubungan dengan amalan mukallifin. Mukallifin orang-orang mukallaf artinya orang yang wajib menjalankan hukum-hukum Allah yang sudah terbebani hukum. Islam baligh berakal. Ini mukallaf ini. Islam baligh berakal. Ya, 3 ini syarat orang yang mukallaf. Kalau dia Islam tapi belum baligh, belum wajib. Dia Islam sudah baligh tapi udah gila, nggak wajib juga. Jadi mukallaf itu 3 syaratnya. Yang kita sebut kemarin itu adalah hukum fikih, ya, hukum fikih. Ini dia jelaskan, fal awal asasuddin atau usuluddin, usul agama, asas agama. Wasani fahuwa mukammil hadhil asas wa mutammimah, penyempurna yang dasar tadi. Waqad afadhal Quran wa ashabat, ya, sad ini ya. Kalau di sini enggak jelas, enggak tahu kalau di bukumu. Fi bayanihi ma wa iqamah burhaniya. Begitu juga ya. Disertai dengan Al-Qur'an. Waqad ibtada'a amru Islam bihima. Fakanul muslimin fi Makkah la yukhatibuna illa bi aqaid. Ya, karena dasarnya memang akidah itu sejak dari Mekah. Wal akhlak, begitu juga akhlak. Li'an takwinul aqidah wa takmim khuluq mimma asas alladhi yubna alaihima kullu tashri' wa taqnin. Nah, syariat dan hukum-hukum itu dibina atas dasar satu akidah, yang kedua akhlak. Itulah asal dibawa oleh Nabi di Mekah, akidah dan akhlak. Makanya di madrasah itu pelajaran akidah akhlak. Kenapa? Memang dasarnya itu. Jadi fikih tanda petik tidak berguna kalau akidah dan akhlaknya nggak benar. Innama bu'istu liutammima, apa hadisnya itu? Makarimal akhlak, gitu ya. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di zaman jahiliyah itu ada. Nah, di zaman dulu, yang tukang bohong itu aib. Abu Sufyan itu ketika dipanggil oleh Raja Romawi, ditanya, Abu Sufyan, di Mekah ada nggak sebelum Muhammad ini yang mengaku-ngaku Nabi? Kata Abu Sufyan, sebenarnya aku kalau mau bohong itu bisa. Bisa bohong, kata Abu Sufyan. Tapi orang-orang Mekah nanti akan menggelarku sebagai si pembohong setelah aku pulang ke Mekah. Raja Romawi nggak tahu kalau aku bohong. Tapi aku nggak mau bohong. Kenapa? Bohong itu aib bagi seorang pemimpin. Nah, kamu bayangkan sekarang itu kayak gimana? Kebalikan ya. Kalau nggak bohong kayaknya nggak canggih gitu ya. Jadi di zaman jahiliyah, pemimpin itu aib bagi mereka berbohong. Malu kalau sampai berbohong. Akhlak sudah ada, tapi belum sempurna. Maka disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Sufyan itu ditanya, yang ngaku Nabi di tempat kalian sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Muhammad itu bagaimana pengikutnya, orang yang level atas atau level bawah? Dia bilang level bawah. Pengikutnya bertambah atau berkurang? Bertambah terus. Jujur Abu Sufyan. Jujur Abu Sufyan. Ada nggak keturunan Muhammad ini yang pernah menjadi raja? Dia bilang nggak ada.
Dia jawab semuanya jujur. Padahal hari itu Abu Sufyan itu musuh Nabi. Dia pengen bohong tapi dia takut. Kenapa? Orang nanti menuduhku pembohong. Sehingga Abu Sufyan si tukang bohong, aib bagi mereka. Jadi tidak berani dia untuk berbohong. Kenapa? Karena takut. Meskipun dia sedang bermusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, wa masalis wa ahkam al-amaliyah, hukum amal, praktek. Fahadhi huwa fikih, ini hukum fikih. Sebenarnya sudah kita bahas. Fa fil ibadat bi anwa'iha nahwa, ini tadi. Hukum ibadat itu dalam ayat aja 140 ayat saja. Awal saksiyah min jawaz, nikah, tolak, waris, wasiat, hajar. Hajar ini apa? Apa hajar itu apa namanya? Tidak memperdulikan, tidak bicara, atau namanya apa namanya itu? Nah itulah. Wa ghairihima nahwa sab'ina ayat. Jadi sekitar 70 ayat. Kemudian majmu'ah madaniyah taratan wa ghairah sab'ina ayat. Nah, ini 70 ayat juga. Artinya dari 6.200 sekian ayat itu yang berkaitan dengan hukum itu hanya ratusan ayat, sekitar 500-an aja lah kalau dikumpul, nggak nyampe malah. Dan seterusnya. Ya. Kemudian ahdus sahabat. Yang kedua, fi hadhi ani ibtada'a bi wafatin nabi. Masa sahabat ini dimulai sejak Nabi wafat. Ya, Nabi wafat tahun 11 Hijriyah. Nabi wafat di Madinah. Tanggal berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Nabi wafat? Tanggal berapa? Gak ada yang tahu kan? Ini kacau ini umat Nabi ini. Halo umat Nabi, ada yang tahu nggak Nabi wafat? Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan hari Senin. Wafatnya, hijrahnya, lahirnya sama-sama 12 Rabiul Awal di tahun yang berbeda. Wantahan, dan habis masa sahabat ini fi awakhir, di ujung Qarnil Awal Al-Hijri, di ujung abad pertama Hijriyah. Artinya apa? Di ujung tahun mendekati tahun 110 Hijriyah. Ya, ujung-ujung lah, hampir tahun 100. Wah, habislah sahabat. Wa atlaqna alaihi adis sahabah lianna sultah tasyri' fihi tawallaha ru'usus sahabah. Kenapa kita sebutkan di sini katanya masa sahabat padahal enggak seluruhnya sahabat? Karena pemimpin-pemimpin hari itu, ru'us, kepala pimpinan, ashabur rasul adalah sahabat Nabi. Yang menjadi khalifah sahabat Nabi, menjadi amir, menjadi qadi, menjadi ini, menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga disebutlah masa sahabat. Meskipun tidak seluruhnya para sahabat. Wa minhum man asya ila aqdil ashir al-hijri. Bahkan ada yang sampai tahun ke 110 Hijriyah. Seperti apa? Anas bin Malik tawaffa, meninggal pada tahun 93 Hijriyah. Masya Allah. Anas bin Malik ini usianya lebih dari 100 tahun. Anaknya juga lebih dari, ada mengatakan 100 orang. Tidak tahu istrinya berapa. Didoakan oleh Nabi. Anas, semoga panjang umurmu, semoga banyak anakmu, banyak juga hartamu. Jadi banyak anak, banyak harta, panjang umur. Anas bin Malik. Nabi datang ke Madinah. Anas sekitar usianya 10 tahun. Nah, jadi kalau dia wafat tahun 93 berarti tambahin aja. 10 tambah 93 berarti 103 tahun. Itulah usia Anas bin Malik, lebih kurang ya. Lebih kurang. Kalau lebih ya angsul, kalau kurang ya diam-diam aja. Wa hadzal ahdu wa ahdut tafsir at-tasyri'i. Nah, masa sahabat ini adalah masa penjelasan syariat. Wa fathil abwab al-istimbat. Dibukalah pintu-pintu istimbat hukum. Istimbat ini adalah pintu mengambil hukum dari ayat-ayat Allah. Fima la nassa fihi minal waqa'i, yang tidak ada nas jelas, tidak ada teks Al-Quran tentang itu. Masya Allah.
Ya, kalau kita cari ayat halal ndak makan rusa, halal ndak makan ini, makan itu. Ya banyak, nggak ada ayat secara spesifik. Tapi ada istimbat hukum dari ayat-ayat yang lain untuk diterapkan kepada hukum yang lain. Fa inna ru'us sahabah sadarat anhum ara' katsirah fi tafsir nusus. Pimpinan-pimpinan sahabat ini mereka banyak ara'. Ara' itu jadi apa? Ara' ini apa? Pendapat yang banyak di dalam nas-nas syariat, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Wasadarat anhum fatawa katsirah, banyak juga fatwa para sahabat ini bi ahkam, tentang hukum, fi waqa'i, terkait tentang satu peristiwa tertentu, la nas fiha, yang tidak ada nas, tidak ada teks Al-Qur'an ataupun hadis di dalamnya. Man tawallu sultah at-tasyri' fi hadhil ahdi, siapa yang berperan dalam penetapan syariat pada masa ini. Ya, kalau tadi Nabi ya, pada masa Nabi ya Nabi sendiri berupa wahyu ilahi. Berupa wahyu ilahi. Ahdu tasyri' awal huwa ahdu rasul. Wa khallafan lil muslimina qanunan, ditinggalkan bagi kaum muslimin qanun mukawwinan min nusus wal ahkam, yang terdiri dari nusus nas Al-Qur'an maupun sunnah. Wa mawad hadhil qanun asasi laisa kullu wahidin minal muslimin ahlan, tidak semua orang ahli dalam hal itu. Li'an yarji'a ilaiha binafsihi, untuk bisa dia sampai ke sana sendiri. Ma tadullu ala minal ahkam, yang menunjukkan hukum. Li'anna fihim ammah, karena di antara mereka juga ada orang umum, orang awam. Alladzina la yatawassaluna ila fahmin nusus, yang tidak akan sampai pada pemahaman nusus illa biwasitati may yafhamuha iyyaha, sampai ada orang yang menjadi perantara memahamkan, mengajarkan mereka. Jadi aneh kalau ada orang hari ini 2021 mau kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sendiri. Padahal di zaman sahabat pun, di zaman tabi'in pun tidak semua ahli dalam bidang itu. Sehingga diperlukan para ulama-ulama di antara mereka. Tidak semua sahabat menjadi ulama. Tidak semua sahabat menjadi ulama. Sahabat itu kemarin siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masih hidup, dia beriman, dan sampai wafatnya dia tidak pernah murtad. Maka itulah sahabat. Tidak semua sahabat ulama. Sampai di antara mereka memerlukan sahabat-sahabat yang lain untuk menjelaskan ayat ataupun menjelaskan hadis terkait tentang hukum-hukum tertentu. Ya. Wa min jihataniyah, dari sisi yang lain, mawad hadhil qanun, isi qanun ini, lam takun nusyrat bainal muslimin nasyran amman, hukum itu belum tersebar ke seluruh muslimin secara umum. Ya ja'aluha fi mutanawil kulli wahidin minhum, sehingga tiap orang belum bisa menikmatin itu hukum-hukum tadi. Lianna nusus Quran kana fi awwali hadzal ahdi mudawwinah fi suhuf khassah mahfuzah fi baitur rasul. Karena Al-Qur'an itu saat itu awal itu disimpan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sahabat yang lain juga ada nulis. Wa buyuti ba'di ashab, sebagian juga disimpan oleh sahabat-sahabat di dalam rumah mereka. Wa sunnah lam yakun mudawwinah, sunnah hadis lam takun, belum juga mudawwanah, belum juga dibukukan, belum juga dikumpulkan aslinya. Wa min jihasalisa, kemudian ini tiga ya, faktor ketiganya apa? Mawad qanun syuriat ahkaman li hawadis wa aqdiyah wa qa'adhina tasyri'ha. Seperti yang tadi. Hukum-hukum syariat itu ditetapkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terjadi di sana, sahabat yang di sini tidak ngerti. Terjadi di sini, sahabat yang di sana tidak tahu. Nah, jadi menyebabkan dia belum tersusun pada saat itu. Ya. Wahadhil asbabits salasah, inilah sebab tiga sebab.
ra'al ulama minas sahaba wa rusufihim anna alaihim wajiban tasri'an la budda ay yaqumu bihi wa hadzal wajib huwa ayyubayyinu lil muslimin. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa para sahabat mereka punya tugas sesuatu yang wajib. Apa itu? Ayyubayyinu lil muslimin, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin ma yahtaju ila tabyin, sesuatu yang diperlukan penjelasan. Wat tafsir, perlu penerangan. Min nususil ahkam fil Quran was sunnah, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Karena tidak semua faham, tidak semua ngerti. Maka para sahabat, para ulama-ulamanya itu punya kewajiban menjelaskan itu supaya orang tidak salah paham. Jadi aneh sekali kalau di zaman kita 2021, 1443 Hijriah, ada yang pengen kembali kepada Al-Quran hadis, dia cuma baca terjemahan. Nah itu aneh sekali. Tidak bisa tanpa harus penjelasan ulama. Ya nggak bakal mampu kita. Ya. Dan begitu seterusnya. Wa haula ulama sahabah qamu bihadhil wajib syariah. Siapa itu para ulama sahabat minas sahabah ini? Qamu bihadhil wajib at-tasyri', menjalankan kewajiban syariat ini, min bayanin nusus wa nasyruha, menjelaskan nas teks tadi, wa nasyruha wa nasyriha, dan menyebarkannya, bil wal ifta, berfatwa fima la nassa fihi, berfatwa terkait hal-hal yang tidak ada nas. Humur rijalus sultah tasyri', mereka adalah orang-orang penguasa syariat pada masa itu. Humul ladzina khallafu rasul fir ruju'il muslimin ilaihi, mereka lah yang ditinggalkan oleh Nabi fir ruju'il muslimin ilaihim, agar menjadi rujukan kaum muslimin terhadap mereka. Walam yaktasibu hadzal haqq at-tasyri' min ta'yinil khalifah wal injabil ummah, wa innama kasabuhu bi mumayyizatihim syakhsiyah allati imtazu biha. Ini tidak ditentukan oleh orang tertentu, tidak ditentukan oleh khalifah, tidak intikhabul ummah, tidak dipilih, tapi muncul secara alamiah terkait tentang keahlian para sahabat itu. Imtazu biha, mereka ahli, istimewa dalam hal itu. Faqad talat suhbatum rasul, karena mereka lebih lama menemani Rasul. Suhbatihim lir Rasul. Wa hafizu anhu al-Quran wa sunnah. Abu Hurairah, dia itu cuma 3 tahun menemani Nabi, tapi banyak hafal hadis. Kenapa? Hampir 24 jam bersama Nabi. Abu Bakar sedikit saja, Umar sedikit saja, karena tidak bisa 24 jam. Ya, meskipun Abu Bakar lebih duluan masuk Islam. Kira-kira begitulah gambaran. Faqad talat subhatihim wa hafizu anhu al-Quran wa syahidu asbabun nuzul ayah. Dan mereka juga menyaksikan ayat itu turun sebabnya apa. Maka Ibnu Abbas katakan, tidak ada ayat yang aku tidak tahu asbabun nuzulnya. Turunnya di mana, itu untuk siapa, karena apa. Aku tahu semua, kata Ibnu Abbas. Wa katsirun minhum kanu mustasyari Rasul ijtihadi. Sebagian di antara mereka adalah mustasyari Rasul, teman Nabi bermusyawarah, berkonsultasi. Falihadzal mazaya kanu ahlan. Karena itulah mereka bisa ahli dalam bidang ini. Wali'ay yubayyinun nusus wa yajtahidu fima la nas. Sehingga mereka bisa menjelaskan nas teks tadi, dan mereka bisa berijtihad terhadap sesuatu yang enggak ada teks di sana. Wa ahlan li'anna yarji'ul muslimina ilaihim, karena juga ahli karena orang muslim merujuk mereka. Wa yathiqu bima yasduru anhum, karena mereka juga percaya. Nah, kalau ke kita kan, kita ngomong, alah, sotoy aja itu ustadz gitu ya. Ustadznya sok tahu itu gitu. Bisa aja, kenapa enggak percaya? Kalau sahabat Nabi yang ngomong, ya wathiqu bihim. Ya, mereka dipercaya oleh sahabat. Wa min asyhur haula'il muftin, di antara mereka yang paling masyhur dalam berfatwa, bil Madinah. Catat, di Madinah. Ada 4 sahabat di Madinah yang banyak berfatwa. Siapa itu? Arba' khulafa'ur rasyidin. 4 khulafa'ur rasyidin. Fatwa semua di Madinah. Semua 4 khulafa'ur rasyidin. Kemudian siapa lagi? Zaid bin Thabit juga di Madinah. Ubay bin Ka'ab di Madinah. Abdullah bin Umar di Madinah. Wa Aisyah,
dan juga Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita semua. Ini 4 ditambah 4 khulafa rasyidin ya, di antara mereka. Wa bi Makkah, dan di Mekah ada siapa? Abdullah bin Abbas. Di Mekah Abdullah bin Abbas. Wa bil Kufah, dan di Kufah Irak Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Wa bil Basrah, catat nih. Di Basrah Anas bin Malik wa Abu Musa Asy'ari, Irak juga ini. Wa bis Syam, di negeri Syam Suriah Mu'adz bin Jabal wa Ubadah bin Samit. Wa bi Misra, dan di Mesir Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasul, anak sahabat Rasul. Wa adadun min man arafu min sahaba bil ifta, dan sebagian sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dalam berfatwa. Wa hafizat anhum mi'ah wa nifu wa salasun, 130-an orang saja. Jadi sahabat Nabi sekitar 130-an orang saja yang berfatwa. Ya. Walakin asyharuhum man zakarna, yang kita sebutkan tadi itu adalah yang paling masyhur. Nabi wafat, dia tinggalkan 110.000 sahabat, tapi yang berfatwa hanya sekitar 130-an, artinya hanya 10%. Ya. 0,1% ya berarti ya. Sedikit saja, 0,1% lah yang menjadi ulama rujukan para umat hari itu. Waqad kana haula'il muftun fi awwal hadhil ahdi akthar yattahimul uzma bil Madinah ba'da'an imtada al-futuh al-islami. Tadinya mereka semua tinggal di Madinah. Kemudian setelah futuhat, negeri Islam semakin banyak, semakin luas, tafarraqu bil amsar, berpisahlah mereka, berhamburanlah mereka ke negeri-negeri yang lain. Walihadza kana tasyrif fi awal hadhi bi ijtihadil jamaah. Maka pada masa awal syariat itu ada ijtihad jamaah atau yang disebut dengan ijma' sahabi. Jadi sahabat berijma'. Kenapa? Mereka belum pindahan, masih di Madinah lebih banyak. Ya, jadi ada ijma' sahabat dalam bentuk ijtihad al-jamaah. Tsumma ba'da dzalika shara bil ijtihadil afrad. Kemudian setelah mereka pindah ke Syam, ke Irak, kemana dan seterusnya, maka jadilah ijtihad pribadi bil afrad. Panjang pembahasan. Baik, saya kira itu ya buat pertemuan ini. Pembahasan Nabi tuntas, pembahasan sahabat sudah kita bisa raba. Ya, masdar syariat pada masa ini sudah kita tahu. Al-Quran, sunnah, ini ya. Al-Quran, sunnah, dan ijtihad sahabah. Al-Quran, sunnah, dan ijtihad sahabah. Jadi ada 3 di masa sahabat. Di masa Nabi ada 2 saja. Apa itu? Al-Quran dan juga ijtihad Nabi. Yang dua-duanya adalah wahyu ilahi. Dijadikan satu wahyu ilahi. Udah. Masa sahabat ada 3. Al-Quran, ada sunnah, ada ijtihad sahabat secara jamaah. Dan begitu seterusnya. Kalian bisa baca pelan-pelan sampai akhir. Saya kira cukup. Sampai sini ada yang tidak ingin ditanya? Apa Ustaz, kalau yang di buku terjemahan